Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Madiah Ulfa. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pendekatan Ketenaga Kerjaan. Disusun oleh saya dan dosen pengampu Dr. Siti Komariah, SPD MPDI. Perencanaan pendidikan di Indonesia selain menggunakan pendekatan sosial yang menggunakan pendekatan ketenaga kerjaan, disadari dengan benar bahwa tanpa tenaga pembangunan yang ahli, terampil, dan sesuai dengan lapangan kerja, tidak mungkin pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar. Namun dalam kenyataannya masih banyak hambatan-hambatan dalam usaha menyusun perencanaan pendidikan dengan menggunakan pendekatan ketenagaan kerjaan ini, khususnya di negara berkembang seperti di Indonesia. Metode penelitian pembahasan dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian ini berbasis literatur, yaitu bentuk penelitian yang menggunakan literatur sebagai objek kajian. Pendekatan ketenaga kerjaan atau manpower approach. Pendekatan ini banyak digunakan karena dapat menghindarkan terjadinya pemborosan serta pengangguran terdidik pada jangka waktu tertentu. Namun di balik itu, sistem pendidikan yang terlalu ekstrim memperhitungkan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja sebagai hasil yang diharapkan dari sistem pendidikan itu, akan cenderung mengakibatkan terjadinya pengangguran yang tidak terdidik. Kelebihan pendekatan manpower approach ini, yang pertama, proses pembelajaran atau layanan pendidikan di satuan pendidikan mempunyai aspek korelasional yang tinggi dengan tuntutan dunia kerja yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, kelebihannya yaitu pendekatan ini mengharuskan adanya keterjalinan yang erat antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri. Hal ini tentu sangat positif untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia industri usaha. Dan kekurangannya, yang tadi kita menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pendekatan manpower approach ini, yang pertama, mempunyai peranan yang terbatas terhadap perencanaan pendidikan, karena pendekatan ini telah mengabaikan peran sekolah menengah umum dan lebih mengutamakan sekolah menengah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Dalam realitasnya, masih banyak lulusan sekolah menengah kejuruan yang menganggur, outputnya tidak terserap di dunia kerja. Perencanaan ini lebih menggunakan orientasi, klasifikasi, dan rasio antara permintaan dan persediaan. Tujuan utamanya untuk memenuhi ketuntutan dunia kerja. Sedangkan di sisi lain, tuntutan dunia kerja selalu berubah-ubah atau bersifat dinamik begitu cepat, sehingga lembaga pendidikan kejuruan sering kurang mampu mengantisipasinya dengan baik. Masalah yang timbul di dalam pendekatan manpower approach bagi pendidik di Indonesia yaitu yang pertama, jenis dan jumlah lapangan kerja di dunia kerja. Yang kedua, persyaratan yang jelas mengenai mutu personil yang dituntut oleh pasaran tenaga kerja. Yang ketiga, perbandingan jumlah personil berdasarkan jenjang keahlian. Yang kelima, kebutuhan yang real akan tenaga kerja. Implementasi pendekatan manpower approach bagi pendidikan di Indonesia ini dalam pendekatan keperluan akan tenaga kerja. Manpower approach, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dihitung dari jumlah pendapatan nasional yang direncanakan atau yang diperhitungkan akan dicapai. Dengan kata lain, anak didik melalui sistem pendidikan harus disiapkan menjadi tenaga kerja, dan perencanaan mengenai keperluan akan tenaga kerja harus diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam perencanaan ekonomi. Jadi, dalam merencanakan keperluan tenaga kerja, perkembangan ekonomi di masa depan dianggap sebagai variabel yang independen karena dianggap sebagai tujuan atau target yang ditetapkan secara tersendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.